Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Sabtu, 16 Maret 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 7 ayat 40 sampai 53. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di Yerusalem. Beberapa di antara orang banyak yang mendengar perkataan Yesus berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea, karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal." Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka ketika penjaga-penjaga yang ditugaskan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pergi kepada imam-imam kepala, orang-orang Farisi berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Orang banyak itu tidak mengenal hukum Taurat. Terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang sungguh dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Penginjil Yohanes dalam perikop ini masih menerasikan, menggambarkan pertentangan yang terjadi di antara orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang tidak menerima Yesus sebagai Mesias dengan mereka yang menerima Yesus dan mengakuinya sebagai Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Penginjil Yohanes juga di akhir perikop ini menampilkan sosok Nikodemus yang tampil untuk membela Yesus. Nikodemus yang adalah seorang Farisi menemukan kebenaran dan menjadi percaya beriman kepada Yesus setelah ia bertemu dengan Yesus sebelumnya. Nikodemus mau menyadarkan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat untuk lebih bijaksana dalam menilai, menghakimi, ataupun menghukum sesama. Nikodemus mengatakan demikian, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus,
Perjumpaan dengan Tuhan Yesus menguatkan iman Nikodemus akan pribadi Yesus sebagai Tuhan sang kebenaran sejati. Meskipun ia sendiri harus dikucilkan. Kemauannya berguru pada Tuhan itulah yang membuat dia yakin dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Bercermin pada sikap Nikodemus, kita pun diajak untuk membangun sikap iman yang sama, yakni berguru dan bersandar sepenuhnya pada Tuhan Yesus, Sang Kebenaran Sejati dan Penjamin hidup kita. Khususnya ketika kita secara pribadi diperhadapkan dengan berbagai macam situasi ketidakpastian untuk menentukan pilihan hidup yang baik dan benar. Dalam situasi saat ini, yang kadang dikontrol oleh informasi-informasi hoaks, upaya pencitraan, dan juga berbagai ajaran palsu yang begitu kuat, hendaknya kita pun berdiri kokoh, teguh dalam iman kita akan Yesus. Kita harus bijaksana dalam menilai seseorang atau segala sesuatu tanpa dipengaruhi oleh berbagai bentuk tawaran dengan segala iming-imingnya yang berbalut berbagai bentuk macam kepentingan. Saudara, saudariku yang terkasih dalam Kristus, mari kita terus mendekatkan diri dan berguru serta bersandar penuh pada Tuhan Yesus seperti Nikodemus, sehingga kita mampu memiliki kemampuan untuk memilah dan memilih serta mengikuti apa yang baik, apa yang benar, apa yang sungguh-sungguh luhur dan mulia, sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yang kelak pasti akan menghantar setiap kita memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan sejati selama kehidupan kita di dunia ini maupun ketika kehidupan kita di dunia ini berakhir. Saudara-saudariku yang terkasih, mari lebih bijaksana dalam menilai sesama dan tetap berpegang teguh kepada Allah, Sang Kebenaran Sejati. Berkat Tuhan beserta kita sekalian. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.